sudah kinclong kayak saya. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita kedatangan kipas angin kecil merek Mas Pion ya. Ini merek Mas Pion, kondisinya seperti ini, sangat mengenaskan. Nanti akan kita perbaiki dan kita bersihkan agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ikuti terus videonya sampai selesai. Wah, kotor sekali. Biasanya yang seperti ini masih menggunakan kawat tembaga dan menggunakan fuse atau sekring. Jadi untuk kemungkinan besar masih bisa diselamatkan. Wow. Ini dia penampakan mesinnya, kipas angin Mas Pion kecil. Gearboxnya juga sudah hancur, sudah patah bagian atasnya. Nanti coba kita ganti atau kita betulkan kalau bisa. Sedikit tips ya buat teman-teman ya yang suka bongkar-bongkar elektronik. Baut yang dari sini kita pasangkan lagi agar tidak lupa dan menghindari skrup hilang atau ketelisut. Nah, kalau seperti ini teman-teman nggak perlu khawatir lupa, karena nanti tinggal kita pasangkan saklarnya, tinggal kita lepas, kita pasang lagi. Kita bongkar semuanya karena ini kita mau bersihkan total, luar dalam termasuk mesinnya. Nanti kita oprek, kita bongkar, kita minyaki lagi. Nah, inilah syahdu. Ya, sudah terlepas semuanya. Sekarang kita mulai dengan membongkar pada dinamonya. Sepertinya bosingnya masih bagus. Kita coba jalurnya dulu ya teman-teman. Kita cek pakai menggunakan buzzer. Di sini alat sederhana untuk mengecek apakah ini tersambung atau terputus. Nanti jika buzzer ini berbunyi berarti iritan masih tersambung semua, masih aman, masih normal, jadi tidak perlu kita bongkar pada jalurnya, pada sambungannya. Kita kasih kabel tis saja biar tidak mudah terlepas. Sebenarnya lebih bagus kabel tis yang warna putih, karena yang warna putih lebih tahan sama panas. Tapi warna hitam juga bolehlah. Lanjut kita bersihkan bosingnya. Jangan lupa bagian dalamnya juga kita bersihkan agar tidak seret. Kalau begitu kita kasih minyak saja sekalian. Di dalam sini ada kapas. Teman-teman bisa pakai minyak mesin saya juga bisa, pakai minyak motor lebih bagus karena sifatnya minyak motor dia tahan gesekan dan juga tahan panas, jadi pastinya aman untuk kipas angin. Sambil nunggu ngeresep, kita bongkar bosing yang depan. Kita gunakan amplas kasar saja.
Waduh, sangat kotor. Asnya masih bagus, belum kerowak. Kita gunakan gombal buat membersihkan bagian dalam posingnya. Nah, biar meresap sampai itu lubuk hati yang paling dalam. Bersihkan juga bagian as. Nah, ini dia yang sering bikin masalah. Ini as yang hitam ini, ada bagian yang hitam ini yang bikin sering dipasangnya jadi seret. Jadi kita bersihkan dulu. Kita gunakan amplas halus grade 500 sampai 1000 udah bagus. Nah, sudah bersih. Yang belakang juga. Nah, sudah bersih juga, sudah kinclong kayak saya. Sekarang saatnya kita kembalikan ganjalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ngomong apa saya ini? Kemudian kita kasih minyak juga. Ada bagian asnya depan belakang. Yang kita kasih minyak pada bagian yang bergesekan langsung sama bosing. Nah, fungsi bosing diberi minyak tadi agar menyimpan minyak cadangan agar tidak cepat kering. Kita rakit sebentar, kita masukkan. Nah, pastikan bandul berada di tengah-tengah antara keren, jangan terlalu ke belakang, juga jangan terlalu ke depan. Takutnya nanti kalau sepelengnya terlalu sedikit, bandul tengah ini, bolanya tengah ini gesek ke perumahan bosing, jadi cepat panas. Nah, jika sudah terpasang, kita putar sedikit pakai tangan. Jika masih terasa seret, kita pukul dikit pada bagian as, sekali kanan kiri sampai terasa ngelenyer atau licin. Selanjutnya kita coba dulu untuk kipas angin ini, yang kabel setrumnya warna hitam, yang warna hijau untuk speed 1. Kita coba dulu, kita kasih tanda biar teman-teman tahu kalau ini memang benar-benar berputar, tidak ada dusta antara kita. Nah, ini untuk tanda ya, nanti biar teman-teman tahu kalau itunya asnya berputar. Kita coba lagi ya, ini untuk speed 1-nya, ini yang speed 2 ya, kita coba ya, masih normal juga. Ikuti terus videonya sampai selesai teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen untuk berbagi pengalaman kita. Klik tombol subscribe, tidak dipungut biaya. Sekarang saatnya pengerjaan perakitan ya teman-teman. Kita mulai dari ini bagian lehernya. Ini ada bagian-bagiannya, yaitu per bekas ya. Ini buat sama ini gotri. Ini buat kancingan, buat lehernya biar tidak terlalu nunduk atau terlalu enggak. Di sini ada cowaan kotak, yang sini enggak, sebelah sini aja. Ini fungsinya buat tempat platnya ini ya, kita pasang ya. Nah, pas banget. Ini untuk baut penguncinya, ini bagian murnya sudah ada tempatnya ya. Ini di sini ada bentuk heksagonal, pas untuk buat mur. Kita kencangkan dikit, jangan terlalu kencang. Kemudian yang ini kita pasang di ini bautnya khusus ya, beda sendiri. Dan ini ada lehernya agak besar, fungsinya untuk masuk ke lubangnya ini. Ini pas nggak akan ketukar, nggak akan goyang. Kita pasang di bagian sini.
Selanjutnya kita masukkan mesin dinamonya lewat jalur pertamanya yang sini, lewat lubang ini, kemudian tembus masuk ke bagian bawah ya, masuk ke sini. Iya, ini dia. Kita kencangkan pengunci skrup penguncinya biar tidak lepas. Nah sudah, ini kita, nah ini yang biasanya orang nggak tahu ya, kurang tahu mungkin, untuk menyetel lubang pada gearbox ke lengan ini kita paskan dulu 90 derajat. Nah sejajar gini ya, ini lurus sejajar, baru kita masukkan. Nah pas begini baru kita skrup. Sudah nggak goyang, kita masuk bagian bawah, kita sambung ke jalur setrumnya. Ini kabel setrum, yang satu dapat ke saklar netral, yang satu dapat ke sambung ke kabel warna hitam untuk jalur setrumnya. Ini penguncinya. Nah jadi begini teman-teman, ini speed 2 nya sudah masuk juga, yang satu juga sudah masuk, jadi tidak mudah lepas. Kemudian selanjutnya kita pasangkan ke dudukan saklarnya, jangan sampai terbalik begini, nah tidak bisa digunakan nanti, agaknya begini. Ya seperti ini, baru kita tutup menggunakan doa penutupnya. Oke, sudah selesai bagian pemasangannya. Karena baut-bawaannya pendek, jadi kita ganti saja sama baut yang panjang. Ini sebenarnya terlalu panjang, tapi saya ganjil pakai mur di depannya, nggak masalah ya. Kita masukkan saja biar nanti, nah sisanya panjang begini nanti bisa sampai masuk ke sini, sampai ke gearbox, biar gearboxnya makin kuat. Kita masukkan yang satunya juga. Nah seperti ini kita pasangkan ya, ini baling-baling kipasnya. Pasang belakangnya, tutupnya kita skrup biar nggak lepas, seperti dia yang telah pergi meninggalkan luka. Sudah rapat, atas rapat, samping rapat, berarti sudah kencang ininya, skrupnya. Jangan lupa pin stopnya, nah biar ganteng kayak saya. Kita pasang dulu biar tambah ganteng kayak saya. Ya sudah tampan. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.